sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum pada masyarakat. Kalau kami saja sebagai penegak hukum yang mengerti hukum bisa diperlakukan sesukanya oleh penegak hukum, bagaimana dengan masyarakat kecil yang tidak mengerti hukum? Ya, hari ini saya ingin menunjukkan bukti bahwa perkara yang telah mengantarkan saya dan istri duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, yang telah membuat saya dan istri ditangkap di rumah, padahal kami nggak buron, kami bukan juga DPO, kami juga bukan penjahat. Ini sudah turun, ya. Ini adalah surat dari Komisi Yudisial, ya. Di sini tulisnya, ya, pemberitahuan yang kepada yang terhormat Saudara Guntual Aremba SH dan Saudara Tuti Rahayu SH. Ini memang hanya ditujukan kepada kami. Tapi karena saya sudah dipermalukan, saya sudah disiksa oleh penyidik, maka saya harus bacakan di mimbar ini. Ini adalah hak konstitusi saya, sebagaimana ketentuan saya harus menyampaikan pendapat di muka umum, dilindungi oleh undang-undang. Perlu saya sampaikan bahwa menindaklanjuti laporan saudara terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Saudara Eko Supriyono SH, ini majelis hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan Saudara Safrudin SH dan Saudara Rifanto SH, dahulu selaku majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 118 PIT B, ya, di Sidoarjo, sebagaimana telah terdaftar dalam registrasi nomor 0334 laporan KY garis miring, ya, 11 garis miring 2018. Dengan ini kami memberitahukan bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pembahasan atas laporan dimaksud dalam sidang pleno Komisi Yudisial dan memutuskan bahwa ketiga nama tersebut adalah terbukti melanggar. Jadi mohon perhatian daripada para netizen. Ini amar putusannya menyatakan ketiga orang itu terbukti, ya, terbukti melanggar, ya. Jadi saya tidak perlu membacakan semua supaya nggak panjang. Jadi ini ada suratnya, lampirannya ada 3, ya. Pertama tentang Komisi Yudisial, petikan putusan. Lembar lampiran kedua, ya, adalah ini dasar kewenangan. Kemudian amar putusan, lalu majelis Komisi Yudisial. Ini. Jadi sekali lagi proses persidangan yang telah mendudukkan saya dan istri di Pengadilan Negeri Sidoarjo, inilah hasil dari Komisi Yudisial. Bahwa protes saya, ya, protes saya yang selama ini dianggap adalah saya pembangkang, mohon maaf, saya bukan membangkang. Karena saya mengerti hukum. Saya juga berasal dari kampung yang memang mementingkan, menjunjung tinggi harga diri. Saya putra Tolaki dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya putra Tamalaki. Bagi kami, ya, lebih baik pulang dengan bangkai daripada akan mundur selangkah untuk mempertahankan kebenaran. Itulah semboyan daripada putra Tamalaki, ya. Jadi saya ini bukan bawa suku, cuma saya ingin beritahukan bahwa ini Komisi Yudisial sudah memberikan bukti bahwa Saudara Eko, ya, Saudara Eko Supriyono hakim, ya, kemudian Saudara Safrudin SH, ini akan kami laporkan bahwa mereka ini telah menyelundupkan saksi ahli. Saksi ahli yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, itu mereka pertimbangkan dalam putusan. Kalau masyarakat lain yang nggak ngerti hukum, dia diam saja. Kalau pengacara yang sudah kena, karena mereka itu sering mungkin menjadi mitra, ya mohon maaf teman-teman pengacara, mungkin diam saja. Tapi saya
selaku prinsipal terhadap perkara itu, dan saya juga aktivis penggiat hukum, ya, saya benar-benar menjunjung tinggi yang namanya, ya, fiat justisia, ruat kelum. Saya akan memperjuangkan kebenaran, keadilan, walaupun langit akan runtuh. Ini Pak, ini adalah bukti apakah saya layak untuk menjadi terdakwa bersama istri saya. Saya melakukan protes di persidangan itu karena hakimnya memang curang. Karena hakimnya menyimpang. Masyarakat selama ini didolimi, hanya bisa menangis di belakang layar. Tidak ada yang berani. Saya kebetulan siap untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang saya lakukan. Saya akibat proses perkara ini, saya sudah mengikuti persidangan dagelan yang dilaksanakan di PN Sidoarjo tentang undang-undang pelanggaran undang-undang Sikisnas. Alhamdulillah saya bebas murni. Saya berterima kasih kepada hakim yang memimpin sidang pada waktu itu. Mereka benar-benar baik, memutus perkara sesuai dengan fakta persidangan. Jadi saya dalam ruang ini, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, masih banyak hakim yang baik. Masih banyak, ya, penyidik yang baik. Masih banyak jaksa yang baik. Cuma hakim yang baik, JPU yang baik, penyidik yang baik kalah. Kalah sama yang tidak baik. Karena yang tidak baik itu menggunakan setoran. Ini. Jadi saya akan laporkan. Ini ketiga hakim. Ya, lapor pidana. Kemudian saya juga akan laporkan ketua pengadilan. Karena pengadilan itu bertugas. Ketua pengadilan itu punya tugas. Ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran kepada saudara. Ketua pengadilan, tugas pokok dan fungsi ketua pengadilan. 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin pembangunan. Kedua, melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan. Ketiga, sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat kepanitraan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya. Kemudian, masalah-masalah yang timbul, masalah tingkah laku, perbuatan hakim, pejabat kepanitraan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya. Lalu yang lain, masalah eksekusi yang berbeda di wilayah hukumnya, untuk diselesaikan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Lalu yang keempat, memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepanitraan, daftar catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara. Lalu yang kelima, menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu. Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara. Sedangkan ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Lalu menjaga agar penyelenggara peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang pada waktu itu bersangkutan dengan perkara ini justru melaporkan saya di Kepolisian Negeri Sidoarjo, Kepolisian Negeri Polres Sidoarjo. Lalu saya diperiksa tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan ketentuan. Alasan-alasan saya yang saya paparkan pada penyidik tidak memperhatikan, sehingga saya anggap perkara saya ini cacat, tidak sesuai dengan asas legalitas. Jadi justru makanya saya akan laporkan. Tolong kepada saya tidak menyebutkan hak ketua pengadilan sekarang, tetapi yang melaporkan saya ini adalah ketua pengadilan yang pada saat itu bertugas Pak Wayan. Ya, Pak Wayan, saya tahu Bapak bertugas di daerah lain, sudah bukan lagi di Sidoarjo.